Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Azizah dengan NIM 2141100202225 dari kelas 4 Perbankan Syariah F, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto. Jadi di sini saya diberikan tugas oleh Ibu Umi Haniati, MA selaku dosen pengampu literasi media. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang prinsip dasar bank syariah. Baik teman-teman, langsung saja kita ke materinya ya. Baik, yang pertama adalah pengertian lembaga keuangan bank syariah. Lembaga keuangan syariah atau LKS menurut Dewan Syariah Nasional atau DSN adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Definisi ini menegaskan bahwa suatu LKS harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur kesesuaian dengan syariah Islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan. Dalam fikih muamalah, ulama-ulama telah mengidentifikasi dan mefatwakan beberapa jenis transaksi yang dilarang oleh Islam. Pelarangan beberapa transaksi tersebut secara umum disebabkan oleh 3 hal berikut, yaitu 1. Mengandung barang atau jasa yang diharamkan. 2. Mengandung sistem dan prosedur memperoleh keuntungan yang diharamkan, seperti tadlis, bai'i, ikhtikar, bai'i najzi, riba, horor, dan maisir. Yang terakhir adalah tidak sah akadnya. Selanjutnya, larangan terhadap transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan. Larangan terhadap transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan sering dikaitkan dengan prinsip muamalah yang ketiga, yaitu keharusan menghindar dari kemudorotan. Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum dalam menentukan keharaman suatu barang atau jasa menyatakan secara eksplisit berbagai jenis bahan yang dinyatakan haram untuk dimakan, diminum, maupun dipakai oleh seorang muslim. Di antaranya adalah meminum khamar dan menggunakan bangkai atau hewan yang dilarang seperti babi, binatang bertaring untuk dimakan atau dipakai untuk kosmetik. Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW juga secara eksplisit melarang dilakukannya berbagai jenis jasa atau tindakan, antara lain tindakan prostitusi, mempertontonkan aurat, merusak akidah, menganiaya orang lain, dan sebagainya. Larangan terhadap transaksi yang diharamkan sistem dan prosedur perolehan keuntungannya. Selain melarang transaksi yang haram zatnya, agama Islam juga melarang transaksi yang diharamkan sistem dan prosedur perolehan keuntungannya. Beberapa hal yang masuk kategori transaksi yang diharamkan karena sistem dan prosedur perolehan keuntungan tersebut adalah 1. Tadlis atau ketidaktahuan satu pihak. 2. Horor atau ketidaktahuan kedua pihak. Yang ketiga, ikhtikar, yaitu rekayasa pasar dalam pasokan. Yang keempat, bai'i najzi, yaitu rekayasa pasar dalam permintaan. Yang kelima yaitu maisir atau judi. Dan yang terakhir adalah riba. Selanjutnya yaitu larangan terhadap transaksi yang tidak sah akadnya. Suatu transaksi kendati telah menggunakan barang atau jasa yang halal dan diperoleh dengan mekanisme pemerolehan keuntungan yang dibolehkan agama, juga harus memenuhi syarat keabsahan suatu akad. Akad secara bahasa berarti ikatan. Adapun akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan keinginan orang lain dengan cara yang memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyariatkan. Hukum fikih menyatakan bahwa akad yang sah harus dipenuhi, sedang akad yang tidak sah tidak boleh dipenuhi. Seperti yang tercantum pada Quran Surat Al-Ma'idah, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keabsahan suatu transaksi haruslah memenuhi rukun-rukun akad. Adapun rukun-rukun akad adalah sebagai berikut. 1. Adanya dua pihak atau lebih yang saling terikat dengan akad. Dalam hal ini, kedua pihak dipersyaratkan memiliki kemampuan yang cukup untuk mengikuti proses perjanjian. Jika tidak, akad dianggap tidak sah. Kemampuan tersebut dibuktikan dengan kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk, atau sudah balik dan tidak dalam keadaan tercekal seperti dinyatakan pailit.
dan tidak di bawah paksaan. Dalam hal ini, suatu jual beli barang yang halal misalnya dapat menjadi batal secara syar'i jika yang terlibat dalam jual beli tersebut tidak memenuhi syarat seperti di bawah umur atau dalam kondisi gila atau mabuk. Yang kedua yaitu adanya sesuatu yang diikat dengan akad, yakni barang yang dijual dalam akad jual beli atau sesuatu yang disewakan dalam akad sewa dan sejenisnya. Adapun syarat barang tersebut dianggap sah bila A. Barang tersebut suci atau bila telah terkena najis bisa disucikan. B. Barang tersebut bisa digunakan dengan cara yang disyaratkan, misal hotel atau rumah yang tidak diperuntukkan bagi aktivitas prostitusi. C. Komoditas harus bisa diserah terimakan, contohnya tidak sah menjual barang yang sedang diagunkan. D. Barang yang dijual harus milik penjual. E. Bila barang dijual langsung harus diketahui wujudnya, dan bila tidak berada di lokasi harus diketahui ukuran, jenis, dan kriterianya. 3. Adanya pengucapan akad berupa ungkapan serah terima atau ijab kabul. Ijab adalah ungkapan penyerahan kepemilikan oleh pemilik barang, sedangkan kabul adalah ungkapan penerimaan kepemilikan oleh pemilik barang berikutnya. Ijma ulama berpendapat tidak ada keharusan ijab kabul harus secara lisan. Adapun sah atau tidaknya ungkapan ijab kabul dapat menggunakan praktik yang umum di masyarakat tempat jual beli dilakukan. Prinsipnya kedua belah pihak rela atas serah terima kepemilikan. Selain faktor rukun, akad yang dibuat tidak boleh mengandung unsur tangaluk dan unsur dua akad untuk satu transaksi. Tangaluk adalah dua akad yang saling berkaitan, di mana berlakunya akad satu bergantung pada akad dua. Transaksi dua akad untuk satu transaksi juga tidak dibenarkan. Hal ini disebabkan karena dapat menimbulkan ketidakpastian terhadap konsekuensi dari akad. Misalnya saat transaksi sewa modal yang merupakan transaksi antara dua pihak untuk menyewakan sesuatu barang, terjadi pula transfer kepemilikan barang. Dalam transaksi ini mengandung ketidakjelasan akad mana yang didahulukan, apakah akad sewa atau akad jual beli. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.